Bangladesh 1971. Sebuah negara muda yang baru saja meraih kemerdekaannya. Namun, dalam perjuangannya, ribuan nyawa tak bersalah terenggut. Genosida yang terjadi pada tahun itu tidak hanya mencederai tanah air yang baru lahir, tapi juga meninggalkan luka yang terus menganga hingga hari ini. Tragedi ini, meskipun menyisakan jejak sejarah yang kelam, sering terlupakan bahkan tidak diakui oleh negara yang melakukan kekejaman tersebut. Bayangkan, ribuan keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mereka. Ibu, ayah, anak, semuanya dalam upaya untuk merebut hak mereka atas kebebasan. Tapi ketidakadilan tidak berhenti di situ. Hingga kini, lebih dari 5 dekade setelah peristiwa itu, pengakuan dan keadilan yang mereka dambakan masih menjadi impian yang belum tercapai. Selamat datang di episode kedua dari podcast ini, di mana kita akan mengupas kisah tragis yang terjadi pada bangsa Bangladesh, genosida yang diabaikan dunia dan masih jauh dari mendapatkan keadilan yang seharusnya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun melawan penjajahan Inggris, Bangladesh akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1947. Namun, kebebasan itu ternyata penuh dengan ketegangan politik dan sosial. Sebelum peristiwa genosida yang terjadi pada tahun 1971, negara ini terpecah antara dua kelompok besar, Bengali Muslim di timur dan Pakistan Punjabi Muslim di barat. Ketegangan ini semakin memuncak pada tahun 1971 ketika Bengali di bagian timur yang kemudian menjadi Bangladesh menginginkan kemerdekaannya dari Pakistan. Pemisahan ini dikenal dengan sebutan Perang Kemerdekaan Bangladesh. Namun keinginan untuk merdeka ini tak diterima oleh pemerintah Pakistan. Pemerintah pusat yang berbasis di barat melihatnya sebagai ancaman, bukan hanya terhadap integritas negara, tetapi juga terhadap kekuasaan mereka. Ketika perang kemerdekaan mulai memanas, Pakistan merespon dengan brutal. Tentara Pakistan yang sebagian besar berasal dari Punjab melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh wilayah timur. Pada 25 Maret 1971, serangan besar-besaran dimulai di kota utama Dhaka, ibu kota Bangladesh. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Searchlight. Tentara Pakistan melakukan pembunuhan massal terhadap para warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ribuan orang dibunuh dalam waktu singkat dan banyak lagi yang mengalami penyiksaan brutal. Mereka yang mencoba melarikan diri diburu dan dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Serangan ini tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga merusak struktural, sosial, dan kultural masyarakat Bangladesh. Desa-desa dibakar, dan banyak orang diculik, diperkosa, dan dipaksa menjadi buruh paksa di kamp-kamp militer. Genosida Bangladesh bukan hanya kekejaman yang terjadi dalam hitungan hari. Ini adalah mimpi buruk yang berlangsung berbulan-bulan. Diperkirakan antara 300.000 hingga 3 juta orang kehilangan nyawa mereka. Jutaan lainnya melarikan diri ke negara tetangga, India, menciptakan krisis pengungsi terbesar di Asia Selatan. Tentara Pakistan dalam operasi brutalnya menargetkan warga sipil, kaum intelektual, dan mahasiswa,
terutama yang mendukung kemerdekaan. Universitas-universitas menjadi ladang pembantaian, rumah sakit diserbu, dan desa-desa dibakar. Bahkan, rumah ibadah tak luput dari serangan. Salah satu aspek paling mengerikan dari genosida ini adalah penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Diperkirakan antara 200.000 hingga 400.000 perempuan mengalami kekerasan seksual secara sistematis. Banyak dari mereka hamil, dipermalukan, dan dibuang oleh keluarganya sendiri setelah perang usai. Mereka disebut birangona, perempuan pemberani, namun luka batin mereka tak pernah diobati secara layak. Dan yang paling menyakitkan, hingga hari ini, Pakistan sebagai negara pelaku belum secara resmi mengakui kejahatan ini sebagai genosida. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan, seolah sejarah itu hanya milik mereka yang kuat, dan suara korban hanya gema yang dibiarkan menghilang bersama angin dan waktu. Tapi bagaimana dunia merespon? Dan bagaimana Bangladesh sebagai negara baru berdiri di atas puing-puing tragedi ini? Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Dunia yang bungkam dan jejak luka yang tak sembuh. Ketika dunia memiliki mata, mengapa ia memilih untuk menutupnya? Saat jutaan orang dibantai, sebagian besar negara barat memilih diam. Banyak dari negara mereka lebih sibuk mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Pakistan daripada menegakkan kemanusiaan. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Nixon diketahui mendukung militer Pakistan secara politik dan militer, meskipun diplomat mereka sendiri seperti Asher Blood mengingatkan soal genosida, tapi suara itu tenggelam dalam keputusan strategis. Bangladesh lahir dari darah dan air mata, berdiri di atas penderitaan rakyatnya, tapi bekas lukanya masih membekas hingga hari ini. Tak ada pengadilan internasional, tak ada pengakuan formal dari negara pelaku. Banyak pelaku kekerasan bebas hidup tanpa dihukum. Dan para penyintas, mereka tetap di sana, mengingat, menunggu, bertanya, apakah luka ini akan selalu dianggap tidak nyata hanya karena dunia memilih untuk melupakannya. Genosida bukan sekedar jumlah korban, tapi tentang hilangnya kemanusiaan. Jika dunia diam, maka kebenaran pun bisa terkubur bersama para korban. Kita harus menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, dan kadang satu pendengar, satu bisikan yang peduli cukup untuk memulai membuka mata. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Titik Darah Sejarah, di mana luka lama tak akan dibiarkan membisu selamanya.